Ya, saudara dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dapat melaporkan beberapa informasi terkait tentang penguatan kapasitas kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sumba Barat yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, di mana unit pelaksana teknis Kementerian Kominfo yaitu Bakti Kominfo sedang melaksanakan kegiatan yang di Kabupaten Sumba Barat yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Persediaan dan Statistik Kabupaten Sumba Barat, Bapak Yeremiok, dan baru saja pagi tadi melaksanakan pembukaan kegiatan tersebut yang dihadiri kurang lebih 100 peserta dari pelaku UMKM di Sumba Barat. Dan seperti apa penguatan kapasitas dan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas master place daripada pelaku UMKM di Kabupaten Sumba Barat ini, saya sudah bergabung dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Persediaan dan Statistik Kabupaten Sumba Barat, Bapak Israel Yeremiok, di ruangannya saat ini. Selamat siang Bapak Kadis. Selamat siang Pak Jerry. Ketemu lagi Pak Jerry hari ini. Salam sehat ya Bapak. Salam sehat Pak Jerry. Pak Kadis, terkait tentang kegiatan yang terlaksana bersama dengan Kementerian dari Unit Pelaksana Teknis Bakti Kominfo ini, di mana ada penguatan kapasitas terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sumba Barat. Ini seperti apa sasaran daripada kegiatan tersebut dan apa yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam hal ini untuk harapannya kepada UMKM di Kabupaten Sumba Barat? Ya, kami berharap bahwa UMKM juga harus manfaatkan teknologi digital, karena kita udah masuk dalam era digitalisasi, era teknologi informatika. Yang saya sering bicara di mana-mana bahwa pemanfaatan atau penggunaan teknologi informatika saat ini suatu keniscayaan. Jadi mau tidak mau kita sudah harus memanfaatkan teknologi informatika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemberdayaan UMKM. Jadi kita tidak meninggalkan pasar konvensional, pasar tradisional, tapi bagaimana kita melakukan transisi sedikit antara pasar tradisional dan pasar konvensional ke pasar di era teknologi informatika, era teknologi informasi yang serba digitalisasi, dengan memanfaatkan platform bisnis WhatsApp yang sudah dikenal banyak. Jadi sebenarnya kita Indonesia ini diuntungkan karena pengguna platform medsos WhatsApp ini terbanyak di Indonesia dari 180 juta, hampir 180 juta penduduk, hampir 280 juta penduduk Indonesia. Ini udah main internet dan 167 sekian orang menggunakan internet. Tetapi itu untuk melaksanakan media sosial untuk lebih banyak sarana hiburan, belum pada untuk peningkatan ekonomi. Jadi coba kita masuk berkolaborasi dengan Kominfo lewat unit pelaksana teknis Bakti Kominfo. Kita harapkan bahwa ada model bisnis yang ditawarkan lewat media WhatsApp. Jadi bisnis WhatsApp nanti kita ajarkan kepada mereka, kepada pelaku UMKM, sehingga nanti mereka juga berbisnis ria lewat media ini. Baik, Pak Kadis, kalau sejauh ini untuk pelaku UMKM di Sumba Barat ini, apakah sudah teridentifikasi berapa banyak yang kemudian melakukan pengembangan pasar atau peningkatan produktivitas daripada hasil UMKM itu melalui media sosial dalam marketplace-nya nih? Ya, kita menciptakan marketplace baru untuk menjemput bola, dalam arti bahwa menjalin menjalin koneksitas antara pembeli dan pelanggan lewat media digital. Jadi memang selama ini hanya di seputar kota Waikabubak orang manfaatkan ini, tapi di kecamatan di luar kota Waikabubak belum manfaatkan. Nah, kita ambil contoh, selama ini media yang digunakan itu Facebook,
TikTok belum banyak yang menggunakan, itu rata-rata di kota-kota besar. Tetapi WhatsApp ini belum sepenuhnya digarap secara bagus oleh pelaku UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Lebih banyak mereka menggunakan Facebook, padahal WhatsApp bisnis kalau kita desain secara bagus, penyampaian informasi produk itu lebih cepat dan juga calon pelanggan juga bisa mendapat informasi sedetail-detailnya secepat-cepatnya, dan juga mereka bisa bertransaksi secepatnya dengan perantara media digital. Nah, memang kita belum punya data yang akurat tentang pengguna, tetapi paling tidak kita menciptakan segmen pasar baru dengan platform pasar baru dengan mempergunakan WhatsApp bisnis kepada pelaku UMKM, sehingga mereka bisa menggunakan, sehingga barang-barang atau produk-produk yang mereka hasilkan bisa dipasarkan dengan secepat-cepatnya, tetapi meminimalkan cost atau meminimalkan biaya pemasarannya. Ya, Pak Kadis, ya, bahwa ini tujuan daripada bagaimana pelaku UMKM itu memiliki suatu peningkatan dalam hal produktivitas dan marketplace pemasaran terhadap hasil-hasil produksi. Tentu saja ini dikedepankan bagaimana meningkatkan mereka punya kemampuan digitalisasi ya. Nah, lalu kerja kolaborasi seperti apa yang kemudian ini diterapkan atau yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat terhadap peningkatan pengembangan daripada UMKM sendiri, Pak Kadis? Ya, kalau kita membina UMKM itu kita harus holistik ya. Jadi tidak parsial, tidak per item-item tertentu, tapi kita membangun sumber daya. Semua sumber daya kita gunakan. Nah, sekarang ini kita di era teknologi informatika, sehingga persoalan-persoalan penyampaian informasi itu kita genjot bersama. Jadi full di backup oleh teman-teman Koperindak. Kami mitra yang menjembatani penggunaan teknologi informasi dengan Kominfo. Jadi Kominfo ya, kalau kita bicara tentang Kominfo ya di kabupaten ya kami penanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu kita tidak bekerja sendiri. Jadi dalam segala aspek kita bekerja dalam multidimensi ya. Jadi multi aspek, multi bidang. Tetapi penggunaan teknologi informatika ini masih kita bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang sudah dibentuk lewat Kementerian Kominfo, lewat Bakti Kominfo. Kita mendorong mereka untuk membackup semua kegiatan. Yang lalu kita buat kegiatan bersama-sama dengan Bakti Kominfo untuk bikin yang kemarin di ini kita sudah peningkatan literasi digital. Nah, sekarang kita nanti lagi di bidang pendidikan, bidang kesehatan juga nanti kita, bidang lingkungan juga itu. Tapi kami hanya membackup dari sisi penggunaan teknologi informasi. Teman-teman yang leading sektor di bidang masing-masing itu yang akan berperan. Jadi sekarang kita dengan UMKM, sehingga UMKM ini terbiasa untuk memasarkan produk mereka secepat-cepatnya dan juga biaya yang sedikit-sedikitnya. Jadi meminimalkan biaya tetapi mempercepat akses pasar. Itu yang kita harapkan dengan penggunaan teknologi informatika di era digitalisasi sekarang ini. Baik, Pak Kadis, apa menjadi harapan pemerintah daerah, Pak Kadis, usai pelaksanaan pelatihan tadi untuk peningkatan dan pemberdayaan tadi itu kepada pelaku UMKM sendiri, sehingga kemudian ini betul-betul memaksimalkan perkembangan digitalisasi yang begitu berkembang pesat di Sumba Barat? Ya, sebetulnya strategi kita sebetulnya hanya satu, yang artinya bahwa mempercepat pelanggan baru, mempercepat produk itu dipasarkan dengan tidak menggunakan biaya yang besar. Artinya bahwa suatu produk dihasilkan tinggal dibuat icon promosinya, gambar promosinya, disetting sedetail mungkin, tetapi sesingkat-singkatnya, tidak menggunakan banyak biaya, tetapi informasi itu sampai ke pelanggan. Nah, tadi waktu
sambutan awal saya menyampaikan kepada pelaku UMKM, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, kita bisa menyiapkan barang yang berkualitas. Produk yang dihasilkan itu berkualitas. Dan juga satu hal lagi yang perlu diperhatikan, kontinuitas produksi, keberlanjutan produksi. Keberlanjutan produksi itu menjadi satu harga mati. Artinya bahwa dia tidak menawarkan produk hari ini dan 1 tahun lagi baru ditawarkan lagi. Tapi dua hal, produksi berkelanjutan dan kualitas yang tetap dijaga. Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak atas konfirmasinya terkait tentang seperti apa kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sumba Barat. Tadi sudah disampaikan begitu panjang lebar oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persendian Kabupaten Sumba Barat terkait keberlangsungan kegiatan sekarang ini di Aula Hotel Karanu yang difasilitasi oleh Kominfo bersama dengan lembaga teknis Bakti Kominfo itu sendiri, dan diharapkan oleh pemerintah daerah saudara bahwa UMKM di Sumba Barat itu dapat mengembangkan produktivitas dan pertumbuhan daripada pengembangan UMKM itu sendiri dengan memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan digitalisasi sehingga kemudian dapat meminimalisir cost atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam pengembangan UMKM itu sendiri. Demikian saudara yang dapat kami laporkan dari Bakti Kominfo dan Dinas Kementerian Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumba Barat. Saya kembalikan.